Kepiting Jicarcoidea lalandi adalah sejenis yuyu bertubuh besar yang hidup di daratan. Di Indonesia, kepiting ini dikenal dengan kepiting ungu kibau. Kepiting ini adalah anggota dari suku Jicarcinidae yang diklasifikasikan oleh seorang ilmu zoologi bernama Henry Mile Edward pada tahun 1837. Dan berikut klasifikasi dari Jicarcoidea lalandi. Kingdom Animalia. Phylum Arthropoda. Subphylum Crustacea. Kelas Malacostraca. Order Decapoda. Infraorder Brachyura. Family Jicarcinidae. Genus Jicarcoidea. Spesies Jicarcoidea lalandi. Genus Jicarcoidea diwakili oleh dua spesies dari Indo-Pasifik Barat, yaitu Jicarcoidea lalandi yang tersebar luas dan kepiting merah endemik Pulau Christmas, yaitu Jicarcoidea natalis. Satu spesies lain adalah Jicarcoidea humei yang memiliki kemiripan dengan Jicarcoidea lalandi yang dideskripsikan dari Pulau Nicobar dan memiliki sejarah taksonomi yang membingungkan. Tetapi, spesies ini diperlakukan sebagai nama lain dari Jicarcoidea lalandi. Tetapi penelitian lanjutan menunjukkan bahwa Jicarcoidea humei adalah spesies yang valid. Jicarcoidea lalandi dan Jicarcoidea humei memiliki distribusi yang tidak tumpang tindih dan berbeda di sebagian wilayah jelajahnya. Tercatat, Jicarcoidea lalandi menjelajah di sebagian besar Asia Tenggara dan Pasifik Barat, sedangkan Jicarcoidea humei hanya diketahui dari Samudra Hindia bagian timur. Kepiting Jicarcoidea lalandi juga dikenal dengan beberapa nama, yaitu Hyleocarcinus humei, Limnocarcinus intermedius, Paleocarcinus cailoti, dan Paleocarcinus marseyi. Kepiting Jicarcoidea lalandi menyebar luas di wilayah perairan Indo-Pasifik Barat dan termasuk dalam anggota kepiting darat atau terestrial. Sejumlah garis keturunan kepiting telah berevolusi terutama untuk hidup di darat. Sampai saat ini, tidak ada perbedaan yang jelas antara kepiting terestrial, semi-terestrial, dan akuatik. Karena, walaupun mereka terestrial yang beradaptasi di darat, mereka harus kembali ke air untuk melepaskan telurnya. Beberapa spesies kepiting darat dapat ditemukan beberapa kilometer dari laut, tetapi mereka akan bermigrasi tahunan ke laut. Sebagai contoh, kepiting merah Jicarcoidea natalis yang merupakan satu kerabat dengan kepiting Jicarcoidea lalandi dari Pulau Christmas yang bermigrasi secara massal dengan jumlah jutaan sehingga mampu menutup semua jalan. Mereka mendekati air laut dan berkembang biak. Tetapi ada kepiting darat yang tidak membutuhkan akses ke air untuk berkembang biak. Mereka termasuk dalam spesies Geosesarma yang mampu berkembang biak tanpa membutuhkan air, yaitu induknya membawa telur sampai menjadi kepiting yang kecil dan berkembang menjadi kepiting dewasa yang sempurna. Kepiting ini jika berukuran besar, maka lebar karapas bisa mencapai 15 cm. Karapas berbentuk bundar telur dan melintang, menggembung dengan permukaan yang licin dan halus. Orbit atau rongga mata relatif kecil dan miring. Kepiting ini memiliki mata yang berukuran kecil. Kedua mata dapat menutup pada orbit dan berdiri tegak ketika beraktivitas. Eksopod dan maxilliped tidak memiliki flagellum. Pasangan maxilliped atau alat mulut bagian luar, kiri dan kanan membentuk celah serupa belah ketupat. Tubuh kepiting ini cenderung berwarna coklat hingga ungu kemerahan. Terdapat 3 pasang bintik terang yang menyolok, sepasang berada di sebelah luar orbit, sepasang lagi pada lekuk servikal, dan sepasang yang terakhir berada di ujung atas lekukan di punggung karapas. Kepiting Jicarcoidea lalandi terutama menyebar di wilayah perairan Indo-Pasifik Barat. Penyebaran antara lain mulai dari Kepulauan Andaman dan Nicobar di India, Kepulauan Paracel di Tiongkok, Taiwan, Jepang, Filipina, Kepulauan Bismarck di Britania Baru, Kepulauan Loyalty di Kaledonia Baru, dan Indonesia.
Di Indonesia, kepiting Jekarkuidea lalandi tersebar di Pulau Weh, Talaut, Gorontalo, Selat Makassar, Krakatau, dan Selat Sunda. Kepiting ini telah beradaptasi dengan baik pada kehidupan daratan. Dia memperoleh air yang dibutuhkan dengan merendam diri pada air tawar yang ditemuinya. Kepiting Jekarkuidea lalandi dapat hidup berkilo-kilometer dari pantai. Bahkan juga ditemukan di puncak Krakatau. Kepiting ini tinggal di lubang-lubang dangkal di bawah pepohonan, akar pohon hutan yang berlubang, bebatuan di pulau-pulau kecil, dan hutan pantai berbatu yang memiliki tebing kapur, serta bebatuan besar yang menyediakan celah dan lubang bagi kepiting untuk bersembunyi. Kepiting ini biasa ditemukan di hutan pantai berbatu dan lebih jauh ke pedalaman, tetapi juga dapat ditemukan di pantai pada malam hari, dan mereka lebih cenderung menyendiri. Kepiting ini adalah hewan omnivora. Dia akan memakan jenis nutrisi dari tumbuhan dan hewani, tetapi lebih cenderung vegetarian, yang menghargai pola makan daun, buah-buahan, bunga yang lembut, rumput, sayuran, atau pucuk tanaman muda. Meskipun sepenuhnya telah bersifat terestrial, kepiting ini masih memerlukan laut, khususnya untuk menetaskan telur-telurnya. Kepiting Jekarkuidea lalandi betina bermigrasi ke pantai di waktu malam hari. Mereka menetaskan telur-telurnya di air laut. Migrasi ini berlangsung dalam beberapa bulan, yakni antara Juni sampai Oktober, dengan puncaknya di sekitar bulan Juli. Kepiting betina diketahui bertelur mulai pada ukuran 42 mm lebar karapas, dengan rata-rata pada ukuran 57,7 mm. Kepiting Jekarkuidea lalandi juga dikonsumsi oleh manusia, tetapi tidak menjadi favorit. Mereka kadang-kadang ditangkap dan dijual di pasar, namun nilai jualnya tidak seberapa. Nah, sekian dulu video hari ini. Kita akan membahas satu persatu jenis kepiting darat yang berada di Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan. Terus cintai alam, sayangi semua hewan, dan jika kalian memelihara, peliharalah dengan baik. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.